Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon. Hari ini edisi 6 Mei 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Anak disabilitas ditinggal sendirian di kamar kos, Dinsos Ambon sebut itu penelantaran anak. Kepala Seksi Anak dan Lanjut Usia Dinsos Ambon, Hasriati, menjelaskan bahwa kasus anak berinisial S yang ditinggal sendirian di kamar kos termasuk dalam kategori penelantaran anak. Hal itu ditegaskannya meski keluarga atau kakak angkat S mengaku tidak menelantarkan. Hasriati mengatakan seorang anak yang berada di luar rumah tanpa pengawasan atau pendampingan orang tua selama lebih dari 8 jam, maka anak itu termasuk kategori anak jalanan. Demikian pula jika anak ditelantarkan atau ditinggal sendirian lebih dari 8 jam tanpa pengawasan orang tua, maka disebut anak terlantar. Sehingga menurutnya S termasuk kategori anak terlantar. Terlebih S ini kondisinya tidak bisa melihat, tentu sangat rentan jika dibiarkan tinggal sendirian. Selain itu, Tribuners, Hasriati menyarankan agar S segera mendapatkan penanganan intensif. Pasalnya kondisi fisik S sangat lemah dan kurang mendapat asupan nutrisi maupun vitamin. Diberitakan sebelumnya seorang anak berusia sekitar 8 tahun diduga ditelantarkan oleh keluarganya. Anak perempuan berinisial S itu dikurung dalam sebuah kamar indekos yang berlokasi di kawasan Gunung Malintang, RT 003 RW 020, Lorong Kabaresi, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Sabtu 4 Mei 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa atau P3AMD melalui pendamping perlindungan perempuan dan anak, Nini Kusniati menjelaskan informasi tersebut didapat berdasarkan laporan masyarakat. Lanjutnya, saat dia mendatangi lokasi sekitar 2 hari yang lalu, tidak mendapati keluarga korban. Pintu dan jendela kamar indekos itu terkunci dari luar. Kusniati kemudian berkoordinasi dengan warga sekitar dan mendapat informasi bahwa anak tersebut sudah ditinggal sekitar 5 bulan. Tak langsung mengambil tindakan, Kusniati terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah negeri atau Desa Batu Merah dan atasannya di Dinas P3AMD. Setelah mendapat izin, dia kemudian kembali mengunjungi anak tersebut. Saat kembali mendatangi lokasi, Kusniati didampingi Babin Kamtipmas Batu Merah, Babinsa, Ketua RT setempat, dan warga sekitar. Pintu dan jendela nampak terkunci, sementara anak itu sementara duduk di dalam kamar. Aparat kepolisian kemudian berusaha masuk lewat jendela untuk mengevakuasi anak tersebut. Terlihat kondisi sang anak nampak memprihatinkan, badannya kurus kering dan matanya tidak bisa melihat. Laporan ke Comment Center, Kementerian Sosial, untuk kemudian ditindaklanjuti. Jadi sedangkan dari kota akan koordinasi dan kemudian akan turun lagi hari Senin nanti untuk melihat hal ini. Tapi dari kondisi ini yang Ibu lihat secara kasat mata itu seperti apa anaknya? Memang dia bisa dikategorikan terlantar atau tidak begitu? Iya, terus kemudian disabilitas juga karena dia yang bisa melihat, kemudian dia dibiarkan. Itu termasuk penelantaran. Iya, kan dia sendiri. 5 tahun saya sudah harus dalam berapa hari? Maksudnya tadi disebutkan juga kalau dalam waktu berapa jam atau tidak diurus itu juga bisa termasuk terlantar, itu mungkin bisa disebutkan ya? yang disebut Ibu. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Anak disabilitas ditinggal sendirian di kos, Dinsos Ambon ambil langkah koordinasi.
Seorang anak perempuan penyandang disabilitas berinisial S diduga ditelantarkan keluarganya. Pasalnya berdasarkan pengakuan warga setempat, anak tersebut acap kali menangis tanpa henti. Warga yang ingin menolong pun tak kuasa lantaran kamar kos tersebut dikunci. Kepala Seksi Anak dan Lanjut Usia Dinsos Ambon Hasriati saat melihat kondisi S pun mengaku prihatin. Ditegaskan langkah pertama yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan kepala bidang terkait permasalahan tersebut. Lanjutnya, pendamping itu juga ada tim pendamping dari Dinas Sosial yang membuat laporan ke Command Center Kementerian Sosial. Dirinya belum bisa memastikan penanganan atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial karena hal itu nanti berdasarkan hasil koordinasi dan arahan pimpinan. Namun saat ini S diserahkan lagi kepada keluarganya atau walinya dengan catatan mereka akan menjaga dan merawat S dengan baik. Menurutnya S harus mendapat penanganan intensif. Hal itu dilihat dari kondisi fisiknya yang kurus dan kurang nutrisi. Meski keluarga S mengaku tidak menelantarkan, tetapi Hasriati menjelaskan seorang anak yang berada di luar rumah tanpa pengawasan atau pendampingan orang tua selama lebih dari 8 jam, maka anak itu termasuk kategori anak jalanan. Demikian pula jika anak ditelantarkan atau ditinggal sendirian lebih dari 8 jam tanpa pengawasan orang tua, maka disebut anak terlantar. Sehingga menurutnya S termasuk kategori anak terlantar, terlebih S ini kondisinya tidak bisa melihat, tentu sangat rentan jika dibiarkan tinggal sendirian. Itu katong datang ke sini koordinasi sama Bapak RT sama beliau ini supaya katong cross check keadaannya di lapangan seperti apa realnya. Apakah betul dia ini dalam hal ditelantarkan kah atau bagaimana? Orang kos-kosan juga lo bisa tahu tak? Karena katong tadi memang sudah minta izin sama tuan kos untuk katong upaya kasih keluar dia dari rumah dulu supaya mungkin katong bisa kasih bersedia. Langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial itu pertama katong koordinasi dengan kepala bidang, kemudian ke Kadis dulu terkait dengan masalah yang ada. Terus nanti tadi ada pendamping juga yang datang, pendamping rehabilitasi sosial. Nanti mereka akan buat asesmen, terus kemudian berlaporan ke Command Center Kementerian Sosial untuk kemudian ditindaklanjuti. Jadi Sedangkan dari kota akan berkoordinasi dengan Pak Kadis kemudian akan turun aja hari Senin nanti untuk melihat hal ini. Tapi dari Seperti ini. Bapak RT itu harus mendukung katong yang ada di sini. Bukan berarti Bapak lagi di situ. Saya boleh pulang di pos-pos tadi. Harus Bapak bukan berarti menakut-nakuti. Ini katong sudah apa nih? Ada undang-undang yang sudah melindungi anak. Ada. Ya. Jadi mungkin seperti ini. Bapak RT itu harus mendukung katong yang ada di sini. Bukan berarti Bapak RT ini nanti kalau katong telepon lama baru muncul. Sekarang belum selesai le buru-buru mau pulang. Dapat kasih dan beta. Prosesnya seperti ini kan, kalau birokrasinya kan pastinya berjenjang toh Pak. Bisa sendiri tuh. Karena kalau ini kepala seksinya, ada kepala bidangnya, nanti kepala bidang lapor selanjutnya, tapi tetap intinya katong akan kembali memberikan informasi lanjut. Jadi dia kesimpulannya sampai di sini. Perkembangannya sampai di mana gitu. Prosesnya bagaimana ya. sekalian minta bantu untuk dia proses. Nanti yuk paman sabar potong periksa dia mata dulu. Katong udah capil bilang atau Kita ke berita lainnya, Tribuners. DLHP Ambon berhasil angkut 450 ton sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon kembali mengangkut sampah dari kawasan Ahuru, Kota Ambon, Minggu 5 Mei 2024. Setelah sebelumnya pada Kamis 4 April 2024, mereka melakukan pengangkutan dari daerah ini sebanyak 150 ton. Kabid DLHP Kota Ambon Nizar mengungkapkan volume sampah yang diangkut kali ini sebanyak 450 ton sampah dengan menggunakan 23 truk yang berjalan. Hal ini terbilang cukup banyak dibandingkan dengan pengangkutan sebelumnya pada April lalu. Dijelaskan meskipun sampah-sampah ini terus diangkut secara berkala, volume sampah yang masuk ke tempat penampungan sementara atau TPS terus bertambah.
Nizar juga mengungkapkan bahwa pengurangan sampah perlu melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar. Salah satu contoh kerjasama yang telah dilakukan adalah adanya Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah negeri Batu Merah dengan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku. Di antaranya sampah organik atau sisa makanan, ranting dedaunan, dan lain-lain, dan sampah anorganik, kardus, kertas, dan lain-lain, dibuang ke bank sampah yang ada. Sedangkan sampah residu berupa popok bekas, pembalut bekas, dan pecahan kaca bisa dibuangkan langsung ke TPS. Diketahui Tribuners, proses pengangkutan sampah dilakukan mulai pukul setengah 10 malam hingga setengah 1 dini hari, yang mengakibatkan penutupan sementara lalu lintas di kawasan tersebut. Kita beralih ke segmen berita politik. Tribuners, P3 Maluku buka penjaringan bakal calon kepala daerah. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Provinsi Maluku resmi membuka penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menuju Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Tahapan penjaringan akan berlangsung selama 16 hari dimulai sejak tanggal 6 hingga 21 Mei 2024 mendatang. Ketua Tim Penjaringan bakal calon kepala daerah P3 diketuai Rofik Akbar Afifuddin, Sekretaris Bansa Hadisela, dan anggota dari fungsionaris partai. Sekretaris Tim Penjaringan P3 Maluku Bansa Hadisela mengatakan tahapan pengambilan dan pengembalian formulir dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat harian DPW P3 Maluku. Menurutnya, pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di P3 bersifat terbuka untuk umum. P3 juga tidak memberlakukan adanya mahar dalam proses penjaringan dimaksud. Sela juga menekankan agar setiap bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di saat pengembalian formulir harus dihadiri langsung oleh bakal calon yang bersangkutan. Ditambahkan Tribuners, proses penjaringan di P3 akan dilayani mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Pendaftaran boleh diwakilkan. Lewat kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa sesuai PO P3 dalam proses penjaringan ini bagi putra-putri terbaik di Provinsi Maluku yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak dipungut biaya, dan yang berikutnya adalah terbuka untuk umum. Jadi kepada siapa saja putra-putri terbaik yang ingin mendaftarkan diri di Partai Persatuan Pembangunan, pada prinsipnya kami membuka diri kepada semuanya sesuai dengan tahapan dan proses yang akan berlangsung. Kami sekali lagi tidak menutup diri kepada siapapun, dan juga Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk di level provinsi sejauh ini belum ada kepastian, dan oleh karena itu maka kami sampaikan dibuka untuk umum. Persatuan Pembangunan hanya fokus mendistribusikan kadernya yang potensial untuk berkompetisi di kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Di antaranya di Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Aru, dan juga Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk di level provinsi sejauh ini belum ada kepastian, dan oleh karena itu maka kami sampaikan.
Dari Kota Ambon kita beralih ke Kota Tual. Tribuners, Ahmad Yani Renwat minta KAHMI bersinergi dengan pemerintah Kota Tual bangun daerah. Penjabat Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renwat, meminta KAHMI bersinergi dengan pemerintah untuk membangun daerah. Permintaan itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kota Tual di Aula Pandopo Yarler, Jalan Sirsaumasi, Kelurahan Lodar L, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Minggu 5 Mei 2024 malam. Renwat berharap KAHMI mendukung pemerintah baik secara individu maupun institusi. Ia berharap seluruh pengurus daerah yang dilantik agar dapat bersinergi dan memberikan kontribusi terbaik untuk Kota Tual. Menurutnya KAHMI merupakan organisasi yang besar dan menyumbangkan kader dalam berbagai profesi, baik pengusaha, insan pers, dan berbagai lainnya. Sementara pengurus harian KAHMI Provinsi Maluku Amir Umrah usai melantik pengurus Majelis Daerah atau MD, KAHMI menekankan untuk memaknai sumpah dan janji yang telah diucapkan. Dikatakan apapun itu kerja organisasi merupakan kolektif kolegal. Rumuskan program dengan baik karena ini limit waktunya 5 tahun. Tangan yang sepakat untuk merawat serta turut membantu mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa dan daerah yang kita cintai ini. Serta dengan potensi sebagai kakanda, ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami dan pengurus yang alhamdulillah dilatih pada malam hari ini. Yang saya 1, 2, 3. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Kabupaten Buru. Pemkab Buru gelar upacara peringatan Hardiknas, seluruh peserta kenakan pakaian adat. Pemerintah Kabupaten Buru menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas Senin 6 Mei 2024. Upacara Hardiknas berlangsung di halaman kantor Bupati Buru dan dipimpin langsung PJ Bupati Buru Jalaluddin Salampesi. Ratusan peserta upacara mulai dari siswa SD, SMP, guru, serta pengawas pendidikan hadir dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Dalam sambutan Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi atau Menristek yang dibacakan PJ Bupati Buru Jalaluddin Salampesi, ditegaskan pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga berbagai tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya yakni merubah perspektif tentang proses pembelajaran. Para tenaga pendidik pun harus berani mencoba hal baru untuk menjawab tantangan yang ada. Dalam kesempatan itu, sejumlah guru diberi penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian selama 30 tahun. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai macam tarian siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Buru. Turut hadir dalam acara ini adalah Kepala Kemenak Buru, anggota DPRD Buru, Kapolres Buru, Kadispora Buru, Disdik Kabupaten Buru, dan tokoh masyarakat. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Mei 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi